Seorang wanita cantik terbangun di sebuah ruangan terbengkalai, dia sama sekali tidak mengingat apapun tentang bagaimana dirinya bisa berada di sana. Sebelah pergelangan kakinya terikat oleh rantai yang terpaku kuat pada tembok. Ada indikasi jika mungkin dia sedang diculik. Dia berusaha membuka gembok di kakinya namun tidak berhasil. Ketika melihat ke depan dia menemukan pintu yang juga terantai serta tergembok, lalu dia juga melihat seorang pria agak tua yang tergeletak dengan kondisi yang sama dan kemudian si wanita mencoba menghampirinya. Mereka berdua sama-sama kaget ditambah lagi di ruangan tersebut juga masih ada orang lain atau lebih tepatnya ada 3 orang lagi dengan kondisi sama persis seperti si wanita dan si pria agak tua. Di antara mereka semua tidak ada yang saling mengenal dan mungkin saja mereka diculik secara random hanya untuk uang tebusan semata. Si ibu yang panik berteriak-teriak meminta pertolongan, sementara si pria agak tua mencoba bernegosiasi dengan si pelaku lewat sebiji CCTV yang terletak di atas langit-langit tembok. Namun semuanya nihil. Lalu si pria rewok menunjuk ke arah tirai plastik yang berlumuran cairan merah. Dia merasa jika mungkin ada sebuah petunjuk yang sengaja dibuat. Pria berjas biru mencoba membukanya, lalu setelah dibuka terdapat tulisan Memento Mori yang membuat si pria agak tua lumayan terkejut. Karena menurutnya Memento Mori mempunyai arti yakni, mengingat kematian orang lain. Berdasarkan dari buku sejarah yang dibacanya kata tersebut adalah bahasa Latin tapi maksud dari Memento Mori tidak benar-benar dijelaskan. Mendengar hal itu pria berjas biru malah menuduh dan mencurigai pria agak tua sebagai salah satu pelaku yang mengurung mereka. Bisa dibilang saling mencurigai satu sama lain memang wajar sebab ada alasan di balik itu di mana tuduhan tersebut mengacu pada pintu yang terantai dan tergembok dari dalam. Jadi dapat dipastikan ada satu pelaku yang berada di luar dan satunya lagi adalah salah satu di antara mereka. Tapi masalahnya mereka semua tidak mengingat apapun tentang bagaimana mereka bisa berada di sana. Pria rewok berpendapat bahwa pelaku yang di luar sengaja menghilangkan sebagian ingatan mereka termasuk satu rekannya yang ada di dalam, tujuannya mungkin hanya untuk menikmati momen pertengkaran dan perkelahian di antara mereka atau bisa jadi ada sebuah plot menarik yang akan terungkap. Dan pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan si wanita cantik bahwa benar ingatan memang bisa dihilangkan menggunakan obat khusus yang dapat menyebabkan amnesia. Seperti lorazepam yang memiliki efek tersebut bahkan hanya dosis kecil sekitar 4 mg lorazepam saja bisa menghilangkan semua hal yang terjadi kemarin. Jadi untuk langkah pertama mereka harus mencari tahu alasan sebenarnya mengenai mengapa si penculik mengurung mereka. Tapi ketika sedang berpikir akan segala kemungkinan tiba-tiba perhatian mereka teralihkan dengan sebuah lemari kecil yang tertutupi oleh seonggok plastik. Lalu ketika plastik disingkirkan di atasnya terdapat satu kunci yang langsung menjadi harapan bagi mereka. Pria berjas biru yang posisinya lebih dekat berusaha sekeras mungkin untuk menggapainya namun sial panjang rantai yang terbatas sangat menyulitkan sehingga dia pun gagal. Kemudian di waktu yang bersamaan si pria agak tua melihat ceceran getih tepat di mana si wanita cantik sedang berdiri. Ceceran tersebut mengarah ke sebuah pintu yang sempat dilihat si wanita cantik waktu pertama kali tersadar. 아가씨? 가봐. 제가요? Entah bagaimana caranya pria tersebut bisa berada di sana dengan kondisi berlumuran getih. Getih di tangannya entah dari dirinya sendiri atau dari orang lain tapi yang jelas mereka yang panik bersinggungan pendapat. Si pria berjas biru dan si ibu meyakini jika pria tersebut adalah penjahat dan mungkin dialah orang yang telah mengurung mereka, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa dia adalah korban dari si penculik dan bisa jadi dia adalah orang baik sama seperti mereka semua. Mendengar kata orang baik si pria berjas biru malah ngakak dan berkata bahwa dirinya tidak termasuk dalam kategori orang baik karena dia merupakan seorang kriminal ahli penipun yang sudah 7 kali masuk penjara. Bahkan dia juga menyatakan jika mereka semua yang ada di sini mirip seperti dirinya atau kata lainnya adalah pernah melakukan kejahatan. Si ibu yang merasa bukan penjahat pun tidak terima dengan pernyataan tersebut karena dirinya adalah seorang penulis terkenal dan bukan seorang kriminal sehingga mereka berdua saling beradu argumen. Jengah mendengar keributan tersebut,
Si pria rewok mengajak mereka bekerja sama untuk mendapatkan kunci dengan mencoba memecahkan tembok sembari menyuruh mereka yang memakai pakaian dobel untuk melepas baju dan memparalelkannya seperti tambang. Lemari kecil tersebut rupanya adalah sebuah brankas sehingga mereka cukup kesulitan untuk menariknya karena bobotnya yang terlalu berat. Tapi dengan kerjasama yang baik mereka berhasil memperdekat brankas tersebut dan untuk langkah selanjutnya si pria berjas biru yang akan kembali menarik kainnya tapi sialnya dia gagal lagi. Setelah mengulang sejenak tiba-tiba mereka semua terkejut ketika menyadari adanya bom waktu yang tertempel di pintu brankas. Mereka panik setengah mati sembari bertanya-tanya mengapa si pelaku tidak membunuhnya sejak awal. Sementara itu si pria agak tua terlihat darah tinggi memarahi si pelaku lewat CCTV bahkan dia juga berencana merusak CCTV tersebut menggunakan bandring yang telah mereka buat. 재밌냐고! 넌 그걸 볼 수... 왜요? 이거 Lagi-lagi mereka dibuat heran dengan CCTV yang ternyata adalah CCTV palsu. Fakta tersebut mungkin sedikit mengesalkan tapi di baliknya mereka dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pelaku yang berada di luar melainkan pelaku sebenarnya adalah salah satu di antara mereka. Ini mungkin sedikit membingungkan jika memang si pelaku berada di dalam lalu mengapa ada bom waktu yang sengaja dipasang. Jika memang benar begitu maka mereka semua akan mati. Di sela kepanikan tersebut si wanita cantik mengajak mereka semua untuk mencoba lagi mengambil kunci namun si pria berjas biru menolak. Karena dia kelelahan bahkan dia menunjukkan penyakit yang sedang dideritanya di mana dia mengidap diabetes dan perlu suntikan insulin sehingga apapun yang akan terjadi maka terjadilah. Untung saja pria tersebut keburu pingsan jadi si wanita cantik baik-baik saja dan hanya sedikit syok. Kemudian si pria agak tua mencoba untuk mencabut pisaunya dengan dalih melindungi diri. Namun untungnya keegoisan tersebut berhasil dihentikan oleh yang lain sebab mereka belum tahu baik dan jahatnya pria tersebut. Lalu si pria agak tua disarankan untuk mengambil benda yang ada di dalam brankas terlebih dahulu. Di dalam brankas tersebut bukan terdapat uang ataupun emas batangan melainkan hanya sebuah kue. Meskipun mereka merasa heran tapi menurut si wanita cantik akan lebih baik jika kue tersebut diberikan kepada si pria berjas biru karena hanya dia yang kondisinya buruk sehingga cepat atau lambat dia juga akan mati oleh penyakitnya sendiri. Kemudian di saat makan kue itulah dia menemukan sebuah alat perekam suara di dalamnya. Ketika didengarkan rupanya itu adalah suara rekaman dari si pria berjas biru itu sendiri di mana disebutkan bahwa dirinya menculik anak kecil bernama Duyun atau anak dari si ibu. Namun belum selesai mendengarkan si pria berjas biru tiba-tiba menghentikannya sehingga mereka yang mendengarkan sangat terkejut terutama si ibu. Merasa penasaran atas kelanjutannya si pria agak tua pun merebut paksa alat tersebut jadi inti dari rekaman tersebut adalah kasus penipuan yang dilakukan si pria berjas biru. Kala itu sekitar 16 tahun lalu anak laki-laki si ibu yang masih menginjak kelas 1 SD menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jika mendengar berdasarkan rekaman bisa dipastikan bahwa si pria berjas biru adalah pelakunya. Tapi dia bukanlah pelakunya karena dia melakukan hal tersebut setelah melihat berita di televisi dan hanya memanfaatkan kasus tersebut untuk meraup keuntungan jadi istilah lainnya adalah si pria berjas biru pura-pura menelpon sebagai penculik Duyun untuk meminta tebusan uang $40.000. Tapi imbas dari hal itu membuat pihak kepolisian menghentikan pencarian karena mereka mengetahui jika si ibu yang orang kaya pasti akan sanggup untuk menebus anaknya tersebut. Namun setelah ditebus tentu saja itu adalah sebuah penipuan sehingga para detektif mulai turun ke lapangan dan beberapa hari kemudian mereka berhasil menemukan Duyun bersama si pelaku di tengah hutan tapi yang sangat disayangkan Duyun sudah tidak bernyawa.
Berdasarkan keterangan dari polisi, pelaku tersebut bernama Kang Chi Seop dan dia telah mengakui kejahatannya tanpa perlawanan atau alibi apapun. Bahkan dia pasrah ketika di persidangan dan hakim memvonisnya dengan 10 tahun penjara. Mendengar fakta tersebut, mereka semua mulai menyadari jika pelaku yang membunuh Duyun dan yang mengurung mereka adalah pria yang sedang pingsan. Sebetulnya masih ada keraguan antara memang dia atau bukan, tapi untuk memastikannya si Rewok menyuruh si pria agak tua untuk mengecek identitasnya dan 일 없을 거야? 너 치다. ternyata memang benar dia adalah Kang Chi Seop pelaku yang tadi diceritakan, tapi si wanita cantik masih ragu jika dia merupakan pelakunya karena melihat dari ekspresi dan tingkah lakunya dia seperti mengidap autis spektrum disorder atau biasa disebut autis. Menyadari hal itu, mereka pun mengubah cara bertanya dengan cara yang lembut. Bisa dibilang orang yang mengidap autis terkenal cerdas dan mempunyai ingatan yang tajam, seperti mampu mengingat apapun yang telah dilihat ataupun didengar meskipun kejadiannya sudah berlalu belasan tahun. Bahkan ketika ditanya tentang apakah Chi Seop pernah ke Rumah Sakit Hukum Nasional atau tempatnya di penjara, dia menjawab dengan jujur dan menambah jawaban dengan menjelaskan alamat lengkap dan sejarah dari rumah sakit tersebut. Tapi pada saat ditanya mengenai siapa yang mengirimnya ke sini, Chi Seop malah menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tapi kesakitan dan terluka. Mereka yang mendengar hal itu seketika terdiam sampai perhatian mereka teralihkan oleh tulisan yang ada di punggung si pria agak tua yang menyatakan bahwa, "Aku membunuh Duyun." Si pria agak tua pun penasaran dengan apa yang ada di punggungnya, tapi yang lainnya sepakat untuk tidak memberitainya dan hanya mengatakan jika ada serangga kecil di punggungnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya mereka pun membuat rencana untuk memojokkan si pria agak tua dan menata ulang rentetan kejadian dari kasus penculikan Duyun dari awal. Menurut si ibu, Duyun adalah putra satu-satunya yang sangat dia sayangi. Duyun sekolah di SD Seonmang dan di hari itu Duyun pulang terlambat sehingga si ibu meninggalkannya sendirian di rumah, tapi ketika si ibu pulang sehabis mengantar makanan untuk suaminya, dia tidak menemukan Duyun di rumah yang padahal seharusnya Duyun berada di kamarnya seperti kebiasaannya. Singkatnya, Duyun pun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dan berdasarkan pernyataan tim forensik, Duyun mengalami pendarahan otak akut dari cedera eksternal akibat benturan benda keras. Sampai sini si pria berjas biru mulai paham karena sebelumnya dia mendengar bahwa si pria agak tua adalah guru SD sehingga dia memaksanya untuk memperkenalkan diri. Dalam kondisi terengah-engah si pria agak tua mengatakan bahwa namanya adalah Jun Byong dan dia merupakan guru SD tapi bukan di SD Seonmang dan dia bersikeras bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Namun si wanita cantik tiba-tiba mengatakan jika Pak Jun sedang berbohong sehingga reaksi yang lain pun ikut memojokkannya sampai ketika Pak Jun menanyakan lagi tentang apa yang ada di punggungnya, Chi Seop dengan keras membaca tulisan tersebut dan 누가 이걸 썼겠습니까? 나 아니라니까. Meskipun Pak Jun menyangkal tuduhan tersebut, tapi si wanita cantik membeberkan fakta dan juga aib yang cukup tidak ramah, di mana dirinya bernama Hua Jeng, alumni dari SD Seonmang dan mantan murid Pak Jun di sekolah tersebut. Pak Jun adalah guru cabul yang selalu melecehkannya ketika waktu bubaran sekolah. Kala itu di saat Pak Jun akan melakukan aksinya, dia kepergok oleh Duyun yang tiba-tiba masuk ke kelas sehingga Pak Jun yang panik mengejar Duyun, namun entah apa yang dilakukan terhadapnya karena Hua Jeng hanya melihat Duyun dimasukkan ke mobil Pak Jun dalam kondisi pingsan dan langsung dibawa pergi. Kebenaran tersebut cukup membuat kaget seisi ruangan terutama si ibu, tapi lagi-lagi Pak Jun membela diri dengan mengatakan bahwa memang benar saat itu dirinya kepergok dan mengejar Duyun, namun Pak Jun tidak berbuat apa-apa kepada Duyun. Bocah itu pingsan akibat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur sehingga Pak Jun yang panik bergegas membawanya ke rumah sakit, akan tetapi ketika di tengah perjalanan Duyun tersadar. Awalnya Pak Jun akan mengajak ibu Duyun untuk menemaninya ke rumah sakit, tapi bocah itu malah menangis dan menolak sehingga mereka pun membuat kesepakatan di mana Duyun tidak akan dibawa ke rumah sakit asalkan bocah itu berjanji untuk tutup mulut mengenai apa yang telah dilihatnya. Dan pada akhirnya Pak Jun hanya mengantarkannya pulang, bahkan Pak Jun juga sempat mengobrol dengan ibu Duyun dan memintanya untuk merawat luka di kepala anaknya. Jika dilihat berdasarkan keterangan dari Pak Jun jelas jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi beserta keterangan dari pihak kepolisian sehingga jelas Pak Jun bukan pelakunya.
Satu-satunya kunci dari kasus ini adalah Chi Seop yang sebetulnya menjadi korban dan dikambing hitamkan sehingga dia dijejali pertanyaan untuk memastikan kebenarnya. Menurut Chi Seop kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 2000. Hari itu adalah hari Sabtu dan cuacanya mendung. Kala itu dia sedang bermain di hutan dan tidak sengaja menemukan sebuah mainan pesawat dan mobil-mobilan beserta jasad Duyun yang berada di dalam tas berwarna merah. Kemudian Chi Seop pun duduk dan memainkan mainan tersebut selama berhari-hari bersama Duyun yang telah dia anggap sebagai teman barunya. Lalu ketika ditanyai tentang siapa pemilik tas tersebut, Chi Seop melihat ke arah wajah mereka satu persatu namun ketika melihat bebenguk si Rewok tiba-tiba. 야, 이도윤이 주인 거 아니면 가서 말리라고, 이씨! 이도윤 주셨습니다. 한번 봐주십시오. 400. 쫄아서 비는 거야. Mereka yang melihat Chi Seop bertingkah aneh pun mulai menyadari jika Chi Seop mengalami penyiksaan bahkan dipaksa oleh seseorang untuk mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan. Ya betul alasan Chi Seop histeris ketika melihat si Rewok karena sebenarnya dia adalah seorang detektif dan dia juga yang menemukan dan menangkap Chi Seop sehingga si Rewok yang terpojok akhirnya mengakui jika dirinya mengurung mereka semua di sini adalah untuk mencari pelaku sebenarnya dari kasus yang sedang dia tangani. Setelah menelaah dan menganalisis semua pernyataan, si Rewok masih belum puas dan merasa masih ada yang berbohong dari pengakuan mereka. Jadi dia pun mengancam akan membuang kunci tersebut jika dalam kurun waktu 10 menit masih ada yang berbohong. Diancam seperti itu jelas mereka semua panik karena ingin keluar hidup-hidup dari tempat ini. Oleh karena itulah si wanita cantik kembali bertanya kepada Chi Seop tentang siapa pemilik dari tas tersebut. Kemudian Chi Seop memberitahu jika Duyun berada di dalam tas milik seorang gadis cantik. Mendengar kata gadis cantik, fokus mereka langsung mengarah kepada si wanita cantik dan begitu pula dirinya sendiri yang langsung kaget ketika mendengarnya. Di sini si ibu mulai jujur dan terbuka mengenai keluarganya yang mana menurutnya Duyun memiliki kakak perempuan yang usianya 6 tahun lebih tua dari Duyun. Dan sebenarnya dia tidak memiliki anak atau lebih tepatnya Duyun dan kakak perempuannya adalah anak tirinya karena dia menikahi ayah Duyun yang statusnya telah bercerai dengan ibu kandungnya. Namun Duyun tinggal bersama dirinya sementara kakak perempuannya tetap tinggal bersama ibu kandungnya. Jika mengingat ketika di waktu kejadian, kakak perempuannya saat itu seharusnya duduk di kelas 6 dan sekolah di sekolah yang sama tapi kenyataannya kakak perempuannya disekolahkan di tempat yang berbeda. Sampai sini semuanya semakin rumit, kembali lagi ketika Duyun memergoki Pak Jun di kelas Huajeng. Berdasarkan pernyataan Pak Jun, di SD Seonmang ruangan kelas 6 berada di lantai 4 sedangkan kelas 1 berada di lantai dasar. Lalu untuk apa Duyun pergi ke kelas 6 ketika jam pulang sekolah bahkan hari itu adalah hari Sabtu yang semua guru hampir sudah pulang semuanya? Apakah Duyun mungkin ingin menemui kakaknya? Kemudian Pak Jun bertanya lagi kepada si wanita cantik kemanakah tahi lalat yang ada di tanganmu? Kemudian dia menjawab bahwa tahi lalat tersebut menghilang seiring waktu. Mendengar hal itu Pak Jun benar-benar yakin karena sebetulnya pernyataan tersebut hanya untuk memperdaya si wanita cantik, untuk membongkar kebohongannya karena sebenarnya Hua Jeon tidak memiliki tahi lalat di tangan melainkan tahi lalatnya berada di balik telinga sehingga si wanita cantik yang terpojok akhirnya terpaku terdiam membisu. Ya sobat Anda betul, kembali terkuak fakta yang cukup mengejutkan di mana si wanita cantik rupanya adalah seorang detektif yang berpartner dengan si Rewok. Setelah sekian lama bermain dalam permainan akhirnya si detektif cantik mengetahui sifat dan latar belakang dari mereka semua. Namun satu-satunya orang yang masih berbohong adalah si ibu sehingga si detektif mulai mengajaknya untuk bermain dan membongkar siapa dia sebenarnya. Pertama-tama detektif cantik memperkenalkan diri dan namanya adalah Lee Du-hee. Hua Jeng memang bukan dirinya tapi Hua Jeng adalah temannya bahkan ternyata Du-hee adalah kakak kandung dari Duyun. Jadi setelah orang tuanya bercerai Du-hee meminta Hua Jeng untuk menjaga Duyun ketika di sekolah, bahkan Du-hee juga meminta temannya itu untuk membelikan makanan favorit Duyun setiap hari Sabtu. Oleh karena itulah Duyun di hari Sabtu selalu menunggu Hua Jeng untuk menemuinya tapi pas di hari tersebut Hua Jeng tidak kunjung datang sehingga Duyun pergi naik ke lantai 4 hanya untuk mengambil makanan favoritnya yang dibawa oleh Hua Jeng sembari menitip surat untuk diberikan kepada Du-hee. Sampai pada akhirnya terjadilah kejadian yang sangat menyedihkan, bisa dibilang kejadiannya telah terjadi 16 tahun yang lalu namun Hua Jeng baru memberitainya sekarang. Ada alasan tertentu yang mungkin menjadi penyebab mengapa Hua Jeng baru memberitai kenyataan tersebut setelah insiden itu berlalu begitu lama. Menyadari jika kebohongannya terbongkar Ibu Yun Hee secara terang-terangan berkata bahwa Duyun memang sangat dia benci,
Setiap hari Duyun disiksa dan dihukum meskipun bocah itu tidak melakukan apapun. Lalu pada insiden tersebut sebenarnya Duyun tidak diculik ataupun dibunuh oleh orang lain karena faktanya si ibulah yang telah menghabisi Duyun. Jika seandainya kala itu Pak Jun membawa Duyun ke rumah sakit mungkin saja Duyun tidak akan mati sebab Duyun sudah mengalami benturan di kepala akibat terjatuh, sehingga ketika dihukum seperti biasanya Duyun langsung tak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal. Kemudian setelah itu si ibu membuat sebuah drama dengan dibantu oleh suaminya, mereka membuat sebuah cerita palsu seakan-akan Duyun diculik sehingga membuat publik ikut bersimpati akan kejadian tersebut. Awalnya si ibu lega ketika kepolisian menghentikan pencarian akibat ulah si pria berjas biru namun hal tersebut yang hanya penipuan belaka membuat para detektif mulai turun sehingga pada suatu hari ditemukanlah Kang Chi Seop yang sedang bermain bersama jasad Duyun di tengah hutan. Si ibu yang mendengar kabar tersebut pun panik jika para polisi melakukan investigasi maka semua kekayaan, ketenaran dan nama baiknya sebagai seorang penulis akan burik dan lenyap seketika. Oleh sebab itulah si ibu yang notabene adalah orang kaya pun dengan mudah menyuap para oknum kepolisian untuk secepat mungkin menutup kasus tersebut. Kang Chie Seop yang tidak tahu apapun, tidak menyadari dan tidak mengerti hal itu pun dituduh sebagai pelakunya bahkan dia dihajar dan disiksa oleh para oknum tersebut hanya untuk memaksanya mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Detektif Duhe yang mendengar cerita membagongkan tersebut pun darah tinggi dan langsung menyerang si ibu. Namun lagi-lagi si ibu yang licik pun memanfaatkan ketidakstabilan emosi si detektif Duhe sehingga dia dengan mudah meluluhkan emosinya dan tiba-tiba. 비싼 옷도 사 입히고 그렇게 내가 잘못이든 새 가족을 멈춰! 죽이던가 Untung saja si ibu keburu teralihkan oleh kunci yang diberikan oleh si rewok sehingga detektif Duhe berhasil selamat. Tapi tentu saja mereka hanya membodohi si ibu dengan memberikan kunci yang tidak cocok dengan gembok yang ada di kakinya. Karena faktanya gembok yang ada di kaki si ibu adalah satu-satunya yang berbeda dengan gembok yang lainnya, atau kata lainnya tidak ada kunci yang dibawa untuk membuka gembok si ibu. Setelah itu si detektif rewok menyuruh Chi Seop untuk merebut kunci yang dipegang si ibu dengan dalih kebebasan. 그래? 배를 따버리는 수밖에. 잘했어. Tapi lagi-lagi terkuak fakta di mana setelah Chi Seop mendapat kuncinya dan akan memberikan kepada si rewok tiba-tiba pisau yang menempel di tubuh Chi Seop dicabut sehingga membuatnya kesakitan. Semuanya jadi jelas kenapa Chi Seop ketakutan saat melihat si rewok atau nama aslinya adalah Detektif Chang. Alasannya mungkin kalian sudah tahu, ya betul oknum polisi yang dulu menyiksa dan memaksa Chi Seop adalah si rewok. Bahkan sebelum aksi pengurungan ini dilakukan, Detektif Chang terlebih dahulu menyiksa Chi Seop dengan tujuan agar dia ketakutan dan tidak mau mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun semuanya meleset dari perkiraan si rewok sehingga dia yang benar-benar panik mencoba untuk melenyapkan rekannya sendiri karena Detektif Duhe tentunya tidak akan tinggal diam dan akan menjadi penghancur bagi karirnya. 죽어! 죽어! 열쇠 찾는데 시간이 좀 걸렸네. Usut punya usut rupanya si pria berjas biru adalah seorang intel yang menyamar sebagai penipu ulung. Tanpa sepengetahuan si rewok Detektif Duhe memang sudah lama merencanakan ini dengan si intel untuk menegakkan keadilan bagi Kang Chi Seop yang tergolong orang luar biasa. Serta tujuan lainnya adalah membongkar kebobrokan serta kebohongan besar yang dilakukan si ibu sang penulis terkenal dan para oknum penegak hukum terhadap masyarakat atau publik yang sudah mempercayainya. Sebelum keluar dari tempat tersebut si intel penipu memberikan kunci kepada Pak Jun. Pria tua itu berusaha sekeras mungkin untuk menggapai kunci itu sampai pergelangan kakinya patah namun setelah berhasil mengambil kunci tersebut dia baru menyadari jika gembok di kakinya telah tersumbat oleh potongan kunci sebelumnya. Sementara itu si ibu memohon ampun dan meminta maaf kepada Detektif Duhe dengan kembali melakukan drama, namun Duhe menanggapinya dengan tenang sembari mengatakan sepatah kata yang membuat si ibu ngahuleng tarik. Semuanya telah berakhir dan bukti dari pengakuan-pengakuan mereka pun telah terekam jelas oleh CCTV asli yang disembunyikan di pojok atas ruangan. Dan film pun tamat.
Demikianlah sobat pembahasan tentang film Memento Mori. Jika para sobat berkenan, tolong bantu subscribe, like, dan komen. Jangan malu-malu buat komen ya. Kalau ada saran dan kritik ataupun apapun itu tolonglah katakan saja hehe. Baik sobat, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya cabut dulu, annyeonghaseyo.